Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Wahyu Aprilia dari kelas B2 Manajemen semester 2, NIM 148. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi komunikasi kerja dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Komunikasi kerja adalah suatu proses pencapaian ide-ide dan informasi berupa perintah dan petunjuk kerja dari seorang pimpinan kepada karyawan atau bawahannya untuk melaksanakan tugas-tugas dengan sebaik-baiknya. Konsep komunikasi sebagai proses dalam organisasi ada 3. Yang pertama yaitu komunikasi dipandang sebagai proses penyampaian informasi. Yang kedua, komunikasi sebagai suatu proses penyampaian berbagai gagasan atau ide dari seseorang kepada orang lain. Yang ketiga yaitu komunikasi dipandang sebagai proses penciptaan arti dari ide atau gagasan dan konsep. Fungsi komunikasi dalam organisasi. Fungsi komunikasi dalam organisasi menurut Lee Thayer, yaitu pertama fungsi informasi. Fungsi informasi adalah memperoleh informasi mengenai lingkungan kerja dan cara bertindak terhadap lingkungan organisasi. Yang kedua yaitu fungsi perintah dan instruksi, berkaitan dengan kepatuhan pada kebijakan, standarisasi praktik kerja, prosedur, alokasi waktu kapan harus diselesaikan, serta ketepatan dan kelengkapan hasil kerja. Yang ketiga, fungsi pengaruh dan persuasi, berkaitan dengan regulasi atau peraturan. Fungsi ini kemudian disebut sebagai fungsi pengaturan. Yang keempat, fungsi integrasi, berkaitan dengan komunikasi formal fungsional yang sekaligus bersifat sosial dan relasional. Integrasi karyawan dalam organisasi dapat dicapai lewat sosialisasi nilai serta peningkatan martabat. Saluran-saluran komunikasi. Ada 2 arah saluran komunikasi menurut Edwin B. Flippo sebagai berikut. Yang pertama, saluran komunikasi karyawan bawahan terhadap atasan dan saluran komunikasi atasan terhadap bawahan. Hambatan dalam komunikasi kerja. Yang pertama yaitu gangguan. Gangguan ada 2. Yang pertama mekanik, kegaduhan saluran komunikasi yang bersifat fisik, dan yang kedua semantik, berkenaan dengan pesan komunikasi. Yang kedua kepentingan. Seseorang cenderung hanya akan memperhatikan pesan yang ada berhubungan dengan kepentingannya. Yang ketiga motivasi. Komunikasi dapat berlangsung dengan baik jika pesan yang disampaikan sesuai dengan motivasi dari penerima. Yang keempat prasangka. Prasangka buruk terhadap pengirim pesan dapat menyebabkan proses komunikasi berlangsung tidak efektif. Selain 4 hambatan tersebut, ada hambatan lainnya dalam komunikasi kerja. Yang pertama, hambatan semantik. Dikarenakan bahasa, kata-kata atau kalimat-kalimat yang digunakan memiliki banyak persepsi. Yang kedua, hambatan teknis. Disebabkan oleh alat-alat teknis yang digunakan untuk komunikasi kurang baik. Yang ketiga, hambatan biologis. Ditimbulkan oleh kurang baiknya panca indera komunikator atau komunikan seperti bisu atau tuli. Yang keempat, hambatan psikologis. Hambatan kejiwaan yang disebabkan perbedaan status dan keadaan, misalnya karena direksi dan pesuruh. Yang kelima yaitu hambatan kemampuan. Disebabkan komunikasi kurang mampu menangkap dan menafsirkan pesan komunikasi sehingga dipersepsikan serta dilakukan dengan salah. Kita dapat membangun komunikasi yang baik dalam organisasi dengan memperhatikan beberapa cara sebagai berikut. 1. Bersikap terbuka terhadap pendapat dan masukan agar anggota organisasi merasa dihargai dan didengarkan. Yang kedua, membuat forum diskusi agar seluruh anggota mampu menyampaikan pendapat dan ide yang mereka miliki. Yang ketiga, menyampaikan informasi secara jelas agar dapat dipahami oleh anggota organisasi. Yang keempat, memberikan feedback kepada masing-masing individu agar mereka dapat menumbuhkan potensi terbaik dalam diri. Dan yang terakhir, memberikan dukungan kepada masing-masing anggota
agar mereka mampu mengerjakan tugas yang diberikan dengan penuh semangat dan percaya diri. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.